Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, video kali ini kita masih melanjutkan playlist kita mengenai membangun aplikasi point of sales menggunakan Coiniter versi 4. Kita akan melanjutkan bagaimana sih caranya cetak stroke atau cetak print gitu ya, print direct secara langsung tanpa preview menggunakan sebuah library Mic42 ESCPOS ya, sesuai dengan janji saya. Itu bagaimana caranya menggunakan library ini kita integrasikan dengan Coiniter versi 4. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ketika lakukan pembayaran, cetak stroke-nya langsung menggunakan print thermal ya. Di Mic42 library ini dia ada dokumentasinya, ada beberapa printer thermal yang support untuk menggunakan library ini ya. Teman-teman silahkan baca saja, kunjungi aja link ini ya, bisa kita lihat di sini. Kebetulan di video ini saya menggunakan sebuah printer thermal merek Epson ya, TM-T82 ya. Jadi sebelumnya kita lakukan install driver dulu. Kebetulan saya sudah menginstal. Cek dulu di device and printers-nya ya. Kemudian pastikan dulu kita set sebagai default printer. Nah, gitu ya teman-teman. Kita langsung saja. Setelah kita install drivernya, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih printer properties, kemudian klik tab sharing, kemudian centang ini share this printer. Dibuat share name-nya ya. Nanti share name-nya ini akan kita gunakan di script coding kita ketika kita menggunakan library Mic42 ESCPOS. Baik ya teman-teman, silakan dibuat dulu. Setelah itu baru kita download library-nya ya. Untuk mendownload library di sini saya tidak menggunakan Composer ya teman-teman. Silakan aja menggunakan Composer, nggak apa-apa, nggak masalah. Kebetulan ketika saya menggunakan Composer itu ada perlu upgrade katanya ya teman-teman. Jadi maka dari itu saya download manual saja. Kemudian teman-teman silakan download zip ya. Setelah itu nanti akan ke-download semuanya dalam bentuk zip. Kita cuman mengambil yang ada pada folder Mic42. Nah, gitu ya. Jadi nanti folder Mic42 ini pindahkan atau di-copy ke dalam folder kita atau project kita yang ada di app kemudian third party yang di sini. Nah ya, kita cukup copy yang folder Mic42. Nah gitu ya teman-teman. Jika sudah di copy, baru silakan teman-teman buka codingan kita di sini. Saya tutup aja semuanya dulu. Setelah itu silakan buka file autoload yang ada pada folder app config. Nah, kita akan load itu folder yang ada yang sudah kita copy tadi. Nah, ini perintahnya. Silakan teman-teman ketik saja perintahnya. Di ESCPOS ini terserah saja. Anggap saja ini sebagai inisialisasi. Kemudian di mana letak foldernya, app-path. Kemudian ada di folder third party Mic42 ESCPOS. Sebenarnya dia cuma memanggil folder yang ini aja. Itu sekaligus nanti akan memanggil file dan folder yang ada di dalam ESCPOS. Jika sudah, nah setelah itu silakan buka controller penjualan. Kita akan tes apakah ini berjalan. Caranya pertama teman-teman, silakan scroll ke atas, tambahkan perintah yang 3 ini ya. Use ESCPOS / print connector dan sebagainya di sini. Kalau teman-teman masih bingung, sebenarnya ada di tutorial di sini ya. Saya carinya yang Windows connector supaya kita akan nanti memanggil printer share name tadi yang kita buat tadi. Jadi di bagian Windows kita di sini. Windows ini kita copy saja. Di bagian using a capability profile ya. Ini kita copy sampai ke bawah kayak gini. Ini dia nantinya. Oh ya maaf, yang kita copy ini aja ini use, kemudian kita letak di sini, ini dia. Kemudian kalau ESCPOS printer ini saya ngambil yang paling atas, gitu ya teman-teman. Di sini kita scroll ke bawah,
Ini dia. Karena kita nanti akan memanggil sebuah kelas printer namanya, yang ada di dalam folder printer. Nah gitu ya, yang di sini. Printer, file printer. Dia kita akan memanggil sebuah kelasnya ini. Gitu ya. Kemudian baru kita scroll ke bawah lagi yang tadi ya. Kita scroll ke bawah, maaf, kita cari aja lagi. Nah ini dia, kita copy ini. Ya, kita copy. Kemudian, kita buat sebuah function, ingat ya, jangan lupa ini teman-teman, yang 3 ini. Kemudian kita buat function baru. Saya misalkan di sini functionnya itu cetak struk. Ya, cetak struk. Kita coba menampilkan sebuah tulisan biasa saja, yaitu namanya hi world. Ini hasil kita copy tadi ya. Ini saya ulangi lagi. Ini biarkan simple atau default namanya, bisa juga. Biasanya ada 2, simple atau default ya. Saya pakai yang simple saja. Kemudian ini kita ganti dengan surname tadi ya. Printer final D yang saya buat ya, teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman konfigurasi ya. Setelah itu baru kita untuk membuat tulisan seperti ini. Variable printer yang di sini, kemudian panggil metode text namanya hi world. Kalau fit 4 ini artinya memberikan jarak tulisan terakhir, jadi supaya nanti dipotong. Jadi kebetulan printer saya ini itu ketika dicetak dia langsung motong sendiri. Terkadang ada juga beberapa printer itu kita yang motong sendiri gitu ya. Tergantung harga sih sebenarnya. Kemudian baru tambahin close. Dah, kita coba di sini cara mencobakannya teman-teman. Silakan buka project kita, langsung aja kunjungi metodenya atau function kita, yaitu cetak struk tadi. Kita enter. Nah, kelihatan ya kedengaran ya teman-teman. Ini hasil yang saya buat. Ini tulisannya hi world gitu ya. Hi world. Oke ya, sip teman-teman. Mudah-mudahan paham. Itu contoh sederhananya. Sudah, ini sebenarnya sudah berhasil ini. Cuman bagaimana caranya mengintegrasikannya ketika ada transaksi, kemudian tekan F8 melakukan pembayaran, contoh seperti ini, ya, kuat. Kemudian tekan F8 seperti kemarin kita menggunakan keyboard atau shortcut keyboard dan ketikkan total pembayarannya, simpan. Nanti ada muncul notif bahwasanya apakah dicetak, gitu ya. Ketika dicetak langsung kita gunakan direct print, ya, atau menggunakan printer thermal dicetak langsung, gitu ya. Caranya gini. Silakan teman-teman buka view modal pembayaran atau cari aja Ctrl P modal pembayaran yang sudah kita buat sini. Nah, kita cari yang function yang apa namanya? Di sini bukan function ya, tapi yang form pembayaran namanya ya, form pembayaran submit. Kita scroll ke bawah. Di sini dia ada notif. Nah, bagian di sini kita akan gunakan perintah JavaScript. Ajax jQuery. Caranya gini, jQuery Ajax di sini, tipe method post URL. Saya akan arahkan nanti ke controller penjualan cetak struk. Nah, gitu ya. Datanya kita akan ngambil dari nomor fakturnya saja, ya. Karena nanti kalau kita ngambil nomor faktur, nanti kita akan bisa mengambil data-datanya termasuk nama produk, kode produk, harga jual dan sebagainya. Pokoknya yang ada di transaksi penjualan. Kemudian di sini kita buat key-nya nomor faktur. Value-nya adalah value-nya yang kita ambil dari nilai yang ditangkap ketika sukses ini. Ya, ketika lakukan pembayaran, ya, ketika simpan pembayaran ada nilai yang kita kirimkan menggunakan JSON ya. Jadi value-nya kita ambil dari sini. Kita pergi ke controller penjualan, masuk ke function simpan pembayaran, kita scroll ke bawah, di sini tambahin yang ini, gitu ya. Ada sukses berhasil, kita panggilnya di sini tadi ya. Jika respons sukses berhasil, maka munculkan notifikasi. Nah, kita tambah lagi di sini key-nya nomor faktur dan value-nya nomor faktur. Maka dari itu di sini tambahin juga berarti respon nomor faktur ya. Nomor faktur ini sama dengan yang ini. Oke ya, ini agak sama, cuman fungsinya berbeda. Kalau yang ini nomor faktur yang key ini akan dikirimkan ke function cetak struk.
Nah, gitu ya teman-teman. Data type ini kita nggak menggunakan JSON, kita buat aja di sini alert response saja. Nah, gitu ya. Jadi cetak stroke di sini udah kita buat ya. Kemudian dia membawa sebuah data yang nilainya dari nomor faktur. Key-nya ini nomor faktur atau name parameter gitu ya. Jadi kita buat di sini teman-teman. Ini kita hapus saja dulu terlebih dahulu. Baik ya. String this, saya buat sebuah function nomor faktur. String this request get post atau get var boleh juga nomor faktur. Nanti saya buat variable dulu untuk memanggil tabel penjualan ya. Teman-teman bisa gunakan ya, bisa juga supaya tidak berulang-ulang kita buat di construct bisa juga gitu ya. Penjualan. Kemudian di sini penjualan detail ya. Penjualan kita. Ini nama tabel kita. Di sini penjualan detail. Sip ya. Baik, kita akan coba lihat. Ini sebenarnya sudah saya coba cetak stroke gitu ya. Tampilannya seperti ini kira-kira. Kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Ya teman-teman, silakan teman-teman kembangkan saja sesuai dengan selera teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kita akan coba buat, nih ada kelupaan total pembayarannya gitu ya. Jadi kita akan coba buat seperti ini ya. Yang mana ada nama minimarketnya, alamat, faktur, tanggal dan sebagainya. Nanti kalau misalkan ada user, nanti bisa kita tambahkan nama kasirnya siapa. Kemudian ini detail produk yang kita beli gitu ya. Kemudian di paling bawah ini hanya sebuah pesan saja gitu ya teman-teman. Baik, waktu saya mencobakan ini kendalanya adalah bagaimana cara mengatur marginnya, ya, mengatur marginnya, kemudian tulisannya, ya. Jadi kebetulan yang ini untuk kertasnya itu size-nya, ukurannya itu 58 mm atau 5,8 cm ya teman-teman. Kebetulan saya searching di Google ya, saya dapat salah satu blog di sini namanya Badar Blog. Dia ada ngasih petunjuk atau panduan bagaimana cara menggunakan ISC Post di Coiniter ya. Coiniternya yang di sini Coiniter 3. Cuman yang kita gunakan Coiniter 4. Tapi sama aja sih ya. Yang berbeda cuman pemanggilan library-nya tadi ya, pemanggilan library yang kalau kita kan di CI4 pakai use yang di sini ya. Nah, kalau saya cek di blog tadi ya, saya scroll ke bawah, katanya untuk membuat stroke yang tadi dia menggunakan sebuah function. Nah, di sini ya. Dia menggunakan sebuah function yang ini. Saya scroll ke atas ya. Dia menggunakan function, kemudian dibagi-baginya ya. Teman-teman bisa nih membuat tabel stroke belanja. Nah, dia bagi-baginya per kolom. Jadi dia misalkan ada 4 kolom, yang mana di kolom pertama ada 10 ukurannya, 8, 8, 10. Jadi katanya dia coba-coba saja ya. Sewaktu dia coba-coba pasti ya menghabiskan banyak kertas gitu ya. Jadi saya juga coba-coba ini teman-teman. Saya coba ketik semua tulisan itu berapa sih karakter yang ditampung, berapa banyak karakter ditampung dengan ukuran kertas 5,8 cm ini di printer thermal. Nah, kebetulan saya dapatkan yaitu sebanyak 35 karakter. Ya, 35 karakter. Jadi nanti saya akan buat 33. Kenapa 33? Ya, saya sisain aja untuk marginnya gitu ya, teman-teman. Saya sisain untuk marginnya. Kemudian untuk membagi kolomnya, saya pakai yang function di sini. Nah, di sini dia membuat function namanya function buat baris 4 kolom. Ya, buat baris 4 kolom ya teman-teman. Nanti saya sudah membuatkan kolomnya atau function untuk membuat kolomnya itu. Kebetulan di sini saya menggunakan 3 kolom, 2 function. Cuman function pertama yaitu 1 kolom khusus yang ini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini juga untuk nama produk. Kemudian yang untuk quantity sama satuan harga dan subtotal itu saya buat 3 kolom. Ya, semoga teman-teman paham maksud saya gini ya. Jadi saya udah buatkan functionnya. Teman-teman silakan copy saja atau klik aja link paste bin yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Saya udah ada di sini.
Saya coba cek ya. Baik ya. Di sini saya udah sediain nih. Ini nama link saya. Nanti bisa diklik aja di deskripsi video ini, teman-teman. Ada 2 buah function yang saya buat. Pertama, function buat baris 1 kolom. Nah, ini lebarnya saya buat 35 gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang function buat baris 3 kolom. Nah, gitu ya teman-teman. Silakan sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai yang ukuran size-nya 88 mm, ya sesuaiin aja berapa totalnya. Ya memang banyak, waktu saya coba-coba, banyak kertas yang saya habiskan untuk mengganti angka-angka ini ya, supaya pas ukurannya gitu ya. Jadi teman-teman silakan copy saja ini. Tinggal copy saja. Saya klik dulu ya. Saya copy semua perintahnya, kemudian saya letakkan di sini. Saya letakkan aja yang paling atas ya. Bagusnya di sini saya letakkan. Oke. Sip. Kemudian ada sedikit perbedaan. Saya buat di sini 35 ya. Saya buat 33 ya. Karena totalnya 35. Ya, total 35. Saya sisain aja marginnya agak 2 gitu ya, 2 karakter. Jadinya 33. Baik, kemudian saya akan tiru seperti ini. Yang mana ini menggunakan function untuk 1 kolom. Ini juga, ini juga, ini juga, gitu ya. Baik, kita akan coba untuk headernya dulu. Berarti perintah seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita kalau jika pengen merubah fontnya, itu ada beberapa font yang bisa kita gunakan. Lihat aja di sini, font, ya. Ada mode font A, mode font B dan sebagainya. Caranya gimana? Caranya gini. Jalankan perintah ini. Inisialisasi, atau teman-teman bisa cek di sini, scroll ke bawah, ya. Kemudian kita copy aja ini, ya kita copy aja yang ini, atau ketik sendiri boleh juga ya, nggak masalah. Jadi saya copy di sini, kemudian saya ganti dengan apa namanya? Bentar ya teman-teman. Saya copy dulu mode font A, ini dia. Select print mode. Oh ya. Saya copy aja di sini. Oke. Nah, gitu ya. Saya ganti dengan mode font A. Jadi saya copy aja mode font A. Ini secara default sebenarnya mode font A. Itu kalau menggunakan font yang lain boleh juga, teman-teman, ya. Kemudian ini agak error karena nggak ada kita langsung panggil printernya saja. Oh ya, satu lagi variable printer. Sip. Jika sudah, baru kita buat string printer. Kemudian teks ya. Teksnya apa? Kita gunakan function tadi. Buat nama fungsinya buat baris 1 kolom ya. 1 kolom. Kemudian tulisannya adalah tadi tulisannya namanya tadi minimarket ya. Anggap saja seperti ini. Minimarket Novi Naldi. Sip. Baik, jika sudah kita copy saja, tekan Shift Alt bawah. Ini kita buat tulisannya ya, teman-teman. Silakan sesuaikan saja ya, teman-teman. Sudah, ini baris ketiga itu faktur. Nah, kalau faktur kita ambil dari parameter atau dari tabel boleh juga. Jadi caranya gini, faktur. Kemudian panggil ya variabel nomor faktur gitu ya, teman-teman. Faktur di sini. Selanjutnya baru kita panggil tanggal ya. Di sini, oh ya. Kemudian kita buat tanggal. Kemudian kita panggil tanggal. Tanggalnya ngambil dari tabel penjualan. Maka dari itu kita buat query di sini ya. Query penjualan ya. Perintahnya tabel penjualan di sini. Penjualan, kemudian apa? Get ya. Get where. Kemudian jual faktur. Jual faktur, kemudian nilainya nomor faktur. Oke. Kemudian kita row penjualan, query penjualan, kemudian get row array. Sudah. Kemudian baru di sini tanggal ya. Row penjualan kurung siku, kemudian disebutkan fieldnya jual tanggal. Nah, gitu ya teman-teman. Sudah. Jadi kalau dicetak nih udah benar nih, ya. Mudah-mudahan benar. Selanjutnya di sini ada
nama produk, kemudian ada quantity, satuan harga jual, dan subtotal ya teman-teman. Jadi untuk yang detail ini teman-teman, silakan kita buat query-nya ini. Untuk yang garis putus-putus ini teman-teman bisa buat seperti ini ya. Printer, kemudian teks, buat baris satu kolom sama, kemudian tulisannya seperti ini. Ya, buat aja tanda strip sebanyak 33 buah. Nah, gitu ya. Saya buat seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Nah, 33 ya. Kemudian untuk penutupnya satu lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, kemudian di sini baru kita gunakan query, misalnya query penjualan detail, kemudian tabel ya, tabel detail penjualan, tabel penjualan detail ya, penjualan detail, kemudian select. Nah, kita akan memanggil kolom-kolom apa aja, karena dia di penjualan detail dia saling berrelasi dengan tabel produk, kemudian juga satuan, karena kita akan menampilkan satunya juga, kemudian nama produknya aja, kemudian nama produknya juga, gitu ya. Nah, caranya gini, saya menggunakan tools SQL Doc. Kebetulan saya udah ngetik query-nya di sini teman-teman. Query-nya seperti ini. Select nama produk, dijual JML, ya, ini diambil dari tabel penjualan detail. As, ya, JML, nanti kolomnya JML ya, bukan kolom yang ini. Kemudian saat nama dan seterusnya sampai ke subtotal. From penjualan detail, join produk, ini dia, kemudian join lagi satuan dan seterusnya. Nah, kita akan coba membuat query builder-nya. Jadi kalau kita jalankan yang ini teman-teman, dia jalan ya. Dia aja jalan. Baik. Kita akan coba. Nah, kalau udah kita buat seperti ini, kita copy aja di sini sampai sebelum from. Sini kita copy, kemudian letakkan di bagian select. Nah, setelah itu tambahkan join. Dia berrelasi dengan tabel produk. Tabel produk, kemudian dia berrelasi dengan di sini. Ini kita copy saja. Ya. Kemudian join lagi dengan, ya, kita scroll. Dia join lagi dengan tabel satuan. On di sini kita copy saja boleh. Sudah. Where, nah gitu ya. Where, apalagi where-nya jual faktur ya. Maaf, date jual underscore faktur. Nilainya apa? Kemudian variabelnya nomor faktur. Gitu ya. Kemudian lakukan get. Sudah di teman-teman. Ini query builder-nya. Ya, supaya lebih aman. Sip. Kemudian lakukan for each. Query penjualan detail. Get result array. Pas variabel D. Ya, kasih kurung kurawal di sini. Sudah. Untuk kolom pertama, maaf, di sini. Untuk ini kita buat, kita panggil function buat baris satu kolom. Untuk yang nama produknya, teman-teman. Jadi, kita cukup manggil yang ini, teman-teman. Ya, kita copy aja. Nah, gitu. Kemudian, di sini, kita buat, variabel D. Kemudian nama produk, field-nya. Ingat, kalau di dalam di dalam kutip 2, maka di sini jangan dikasih kutip, tapi tanpa kutip ya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian baru di bawahnya ya, quantity atau jumlah, kemudian satuan dan sebagainya. Ya, di sini 3 kolom sebenarnya. Kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga. Jadi, saya enter ke bawah aja. Saya buat printernya printer seperti ini, printer text. Ya, kemudian saya panggil buat baris 3 kolom. Nah, di sini saya buat format dulu. Di 3 kolom ya. Kutip 2 kali. Sini. Nah, gitu. Ini saya perbesar kalau bisa. Bentar, saya perbesar dulu kalau mau ya, teman-teman. Ini gimana cara besarnya? Nggak usah aja ya. Semoga teman-teman kelihatan ya. Jadi, untuk kolom pertama, untuk kolom pertama, kita akan menampilkan jumlah dan satuan. Caranya gini, jadi kita bisa hapus saja kutip nih, gitu ya.
Caranya karena ini jumlah JML, kalau kita lihat query-nya itu ini kan ada desimal. Nah, kita kan pengennya nggak pakai desimal. Kita bisa gunakan sebuah fungsi atau metode dari PHP-nya yaitu number format. Number format. Nah, kemudian variabel D baru dikasih kutip ya, JML. Kemudian koma 0. Nah, kemudian kita kasih spasi. Maaf, kutipnya kasih spasi di sini, pisahkan tanda titik, baru string D, sat nama satuan di sini. Nah, gitu ya. Telah. Kemudian kolom kedua yang bagian di sini yaitu harga jual. Maka dari itu sama aja nih, number format. Jangan lupa hati-hati, string D, harga jual, koma 0. Nah, gitu ya. Kemudian ini kita copy saja ya. Sama untuk subtotal bisa juga. Jadi kita copy, kita buat di sini subtotal. Sip, teman-teman. Sudah ini. Setelah itu di sini, maaf, kita ambil di sini. Setelah itu kita akan buat total pembayarannya di sini. Total pembayarannya. Jadi di sini tulisannya total, di sini total dari angka pembayarannya. Total pembayarannya. Baik, caranya gini. Berarti kita buat dulu sebuah variabel baru, misalnya total pembayaran, misalkan kita buat nilainya 0, berarti di sini buat total pembayaran. Nah, plus sama dengan string D sub total. Nah, gitu teman-teman. Artinya gini, sama dengan total pembayaran ditambah yang ini. Nah, dia akan berulang terus ya. Setelah itu baru kita buat total pembayaran. Berarti printer sama aja, printer, kemudian teks, ya, buat baris 3 kolom, ya, kolomnya kita buat formatnya dulu. Nah, gitu ya. Kolom pertama kita kosongin, kolom kedua kita buat total, titik 2, kemudian kolom ketiga kita ambil nilai number format ya, number format, total pembayaran, koma 0. Udah. Gitu. Terakhir baru nanti kita kasih enter ya. Printer. Kita kasih enter seperti ini. \n gitu ya teman-teman. Baru kita buat tulisannya printer. Sama seperti teks. Ini sama aja ya. Ini kita copy aja. Kita copy aja. Kita buat di sini. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Nah, gitu ya. Atas kunjungannya. Nah, baik ya teman-teman. Kita coba, semoga ini berhasil ya. Kita jalankan project kita. Kita refresh dulu. Ya. Misalnya kita isi ini. Sudah, oh maaf, ini stoknya habis. Kita cari nilainya yang ini. Kemudian misalkan kita cari ya, yang hobi rokok gitu ya. Kemudian minuman misalkan ini. Sip, lakukan total pembayaran, tekan F8 misalkan. Di sini 100.000 ya. Kemudian simpan. Cetak ya. Oh, gimana nih? Supaya nggak ada error ya. Bentar, kita cek dulu. Baik ya teman-teman, tadi ada kesalahan. Ternyata yang masalahnya adalah query kita gitu ya. Query kita, tadi saya ngopinya yang ini, S-nya ketinggalan. Jadi saya cek di sini, nah gitu ya, S-nya ketinggalan. Jadi teman-teman jangan lupa nih, sebenarnya satit, misalnya tadi saya buat atit, ya, saya salah copy tadi, ya, S-nya ketinggalan. Jadi kemudian kalau teman-teman, kalau pengen memunculkan error, ya kita copy aja di sini, kita copy, kita letakkan di sini, ya, nanti akan muncul errornya apa. Dalam bentuk query gitu ya, kalau misalkan ada error dalam bentuk query. Satu lagi terakhir, kita buat pesan di sini. Printer, kemudian maaf bukan printer ya, echo, kemudian struk berhasil dicetak misalnya. Kita gunain aja yang respon saja. Setelah itu baru window ya, atau kita copy aja dia. Kita copy aja. Maaf. Sip. Sudah nih teman-teman.
Oke, kita tes lagi ya. Kita tes. Kita cari produknya ya. Misalnya kita buat misalkan 4 ya. Kita buat sini Aqua misalnya. Sudah, kita buat sini 150.000. Enter. Cetak. Berhasil ya. Ketika klik ini, refresh. Sip. Jadi saya berhasil mencetaknya teman-teman. Ini hasil dia. Oke, semoga teman-teman kelihatan ya hasil cetaknya. Walaupun nih memang agak nggak bisa diperbesar ukurannya. Nah, baik ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial kita. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Maaf ya, karena ini videonya nggak saya edit, jadi langsung saja gitu ya, sesuai dengan apa adanya yang saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman. Semoga selalu setia dengan channel saya. Jangan lupa like, share, dan komentarnya. Termasuk juga subscribe-nya jika teman-teman belum mensubscribe channel saya. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.